Assalamualaikum Bu Wiwin. Ya, waalaikumsalam Pak Agung. Boleh saya duduk sini? Silakan. Oh iya. Tumben Pak Agung datang. Iya inilah, saya ada perlu. Iya, gimana Pak Agung? Ini saya mau coaching ini. Ya, gimana? Ini ada permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya. Jadi saya sebenarnya tidak pengen hal ini terjadi. Ya. Tapi kok sering ya. Saya itu bangun itu ya insya Allah sih pagi. Jam 3, setengah 4 tuh insya Allah saya sudah bangun. Tapi ketika saya berangkat ke sekolah, waktunya itu kok seringnya mepet gitu loh. Jadi saya pengennya itu lebih awal gitu. Jadi mungkin Bu Wit punya saran atau bagaimana itu tentang kondisi saya gitu. Pak Agung, kira-kira Pak Agung tahu nggak penyebab mengapa Pak Agung sudah bangun pagi, sudah sedemikian rupa tapi kok masih terlambat? Sebenarnya saya berusaha itu untuk mengatur ataupun mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya Bu Wiwin. Ya, pagi mungkin saya terlalu banyak dengan pekerjaan, terlalu sibuk sehingga seolah-olah waktu itu kok berjalan begitu cepat. Seolah-olah kok sudah sampai 6:30 padahal saya belum beres-beres semuanya gitu. Itu caranya bagaimana itu ya? Saya pengen itu konsultasi ke jenengan itu untuk mencari solusi dari hal tersebut gitu. Untuk kenapa maning ya pakai jajar? Pak Agung kan tadi sudah mengidentifikasi masalah Pak Agung. Pak Agung sudah bangun pagi tapi tetap terlambat. Kemudian waktu berjalan dengan cepat, tapi sementara pekerjaan terbengkalai seperti itu. Kira-kira Pak Agung punya punya strategi tertentu agar Pak Agung itu bisa datang lebih awal begitu. Bagaimana Pak Agung? Ya mungkin saya harus mencari solusi dari ini ya Bu ya, karena saya menyadari bahwa tugas seorang ASN itu adalah ketika berangkat itu jangan sampai terlambat, karena memang merupakan suatu kewajiban dan itu sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi saya mungkin dalam hal ini harus berunding dengan istri dan keluarga di rumah bagaimana supaya agar pekerjaan itu tidak terlalu berat ataupun menumpuk di pagi hari, mungkin itu bisa diselesaikan ataupun dikerjakan setelah saya pulang dari sekolah sorenya, sehingga ketika di pagi hari itu pekerjaan tidak terlalu berat ataupun menumpuk. Mungkin saya nanti akan berumbuk dengan istri saya untuk mencari masalah seperti ini, untuk menyelesaikan masalah itu, Bu. Nah, ini kan kekuatan Pak Agung. Pak Agung tadi punya kekuatan untuk bermusyawarah dengan istri. Nah, sekarang kira-kira apa lagi yang bisa Pak Agung manfaatkan dari situasi yang Pak Agung hadapi selain tadi berembuk dengan istri? Mungkin secara temporer ataupun secara kadang-kadang itu mungkin saya akan meminta bantuan dari tetangga terdekat ya, yang kebetulan itu memang sedang tidak ada pekerjaan, itu untuk membantu di rumah saya, karena dengan bantuan dari walaupun sifatnya temporer dari tetangga saya itu mungkin paling tidak sedikit banyak mengurangi beban saya, sehingga nanti saya bisa mengelola waktu saya dengan lebih baik, sehingga bisa nanti keberangkatan saya ataupun kepergian saya ketika menjalankan tugas sebagai ASN di sekolah itu tidak terhambat dan relatif lebih lancar, sehingga saya bisa datang lebih tepat waktu lagi. Mungkin seperti itu. Gimana lagi nih Pak? Gini Pak Agung, tadi kan Pak Agung sudah ada, saya lihat sudah ada 3 ya Pak ya. Yang pertama Pak Agung tadi mengatakan bermusyawarah dengan istri. Kemudian yang kedua apa tadi Pak Agung? Meminta bantuan dari tetangga saya. Nah, meminta bantuan dari tetangga. Kemudian yang satu lagi?
Oh, cuma 2 ya Pak Agung. Nah, sekarang dari 2 itu, kira-kira mana yang akan segera Pak Agung lakukan dulu? Iya. Iya. Dengan berbagai pertimbangan yang ada dalam benak saya berpikir kalau mengandalkan ataupun memberikan beban ini kepada keluarga saya ataupun istri saya yang juga sedang bekerja, kelihatannya juga agak kasihan, saya nggak tega. Jadi mending saya mengalah saja, nanti saya akan meminta bantuan kepada tetangga saya untuk istilahnya rewang ataupun membantu di rumah saya, minimal untuk bersih-bersih atau mengerjakan pekerjaan rumah di rumah saya, sehingga nanti beban saya di rumah itu tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu aktivitas saya dalam menjalankan tugas ketika saya bekerja di kantor. Mungkin saya memilih opsi yang itu, Bu. Begitu ya Pak ya. Terus kemana ya Pak Agung? Kalau menurut Pak Agung kan tadi sudah menetapkan pilihan yang kedua yang akan Pak Agung tempuh seperti itu. Karena pilihan yang pertama Pak Agung ada beberapa pertimbangannya. Menurut Pak Agung, apa sih ukuran keberhasilan Pak Agung dalam masalah Pak Agung ini? Pak Agung mengatakan bahwa ini kan Pak Agung kesini datang bawa masalah. Kemudian tadi ada beberapa alternatif solusi yang Pak Agung sudah temukan seperti itu, dan Pak Agung mantap dengan pilihan Pak Agung. Menurut Pak Agung, ukuran keberhasilan Pak Agung dalam masalah Pak Agung ini apa? Saya pikir ukurannya adalah ketika saya berangkat sekolah lebih tepat waktu lagi, tapi tidak mengorbankan pekerjaan di rumah saya menjadi terbengkalai, sehingga bisa terjadi win-win solution. Sekolah saya tidak mengalami kendala ataupun hambatan terlambat, sementara di rumah pekerjaan rumah pun tidak terbengkalai. Mungkin seperti itu. Ini seandainya ya Pak Agung, situasi kan tidak tentu ya Pak Agung. Situasi tidak tentu. Misalkan pada suatu hari, pada suatu waktu Pak Agung itu menemukan gangguan, entah apa itu, mungkin anak sakit, atau mungkin istri sakit, atau istri agak rewel, seperti itu, sehingga itu akan mengambil waktu Pak Agung lebih lama. Kira-kira bagaimana Pak Agung mengantisipasi terhadap gangguan yang bisa jadi secara insidental itu muncul? Bagaimana Pak? Menurut saya begini ya Bu, kan kita hidup tidak hanya di lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah juga, dan hidup kita harus senantiasa seimbang. Toh gangguan itu tidak akan muncul setiap saat, sifatnya temporer. Ya apabila dengan kondisi darurat seperti istri saya sakit ataupun anak sakit, ya mungkin saya akan meminta ataupun ya meminta kebijakan atau meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk saya agar bisa ya merawat keluarga terlebih dahulu, sehingga tapi tidak mengorbankan tugas dan kewajiban saya di sekolah secara utama, tapi di rumah pun saya pikir harus tidak terabaikan ataupun terbengkalai. Itu begitu. Oke, berarti apabila gangguan yang seperti tadi Pak Agung saya sampaikan itu datang secara insidental, Pak Agung akan memilih meminta izin pada pimpinan kita dan untuk datang terlambat begitu? Atau bagaimana? Pertanyaannya sulit ya. Pertanyaannya sulit. Prima Pak. Setelah perbincangan kita ini selesai dan Pak Agung sudah menetapkan pilihan saya akan seperti ini gitu. Kira-kira bagaimana komitmen Pak Agung setelah kita bertemu seperti ini untuk kedepannya? Oh iya, saya mengucapkan terima kasih Bu Wit. Panjenengan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tetap dari hasil pertemuan ini kita menemukan ataupun mencari hal yang lebih positif dari saya. Di antaranya komitmen saya adalah tetap saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang ASN dengan lebih baik. Tapi manakala terjadi misalnya keluarga saya sakit, misalnya anak saya sakit, istri saya sakit, itu pun insya Allah bukan setiap saat, itu hanya insidental. Saya tetap berangkat ke sekolah dan saya tidak akan mengabaikan tugas saya dalam mengajar kepada memberikan layanan kepada anak didik saya. Tapi dalam hal ini saya akan
ya meminta kebijakan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan saya di sekolah bahwa saya sedang ada kondisi darurat seperti ini. Tidak mungkin saya mengabaikan keluarga saya. Oke Pak Agung. Sudah tinggal paling bawah. Tadi kan Bukan ini Pak Agung. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Agung dalam menjaga komitmen yang tadi Pak Agung sudah ini tetapkan dalam hati Pak Agung? Oh iya. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, sebagai seorang suami, saya selalu berkomunikasi, membangun kebersamaan dengan istri. Artinya tidak mungkin saya mengabaikan, tidak mungkin saya berkeluh kesah sendirian, tapi saya harus mengungkapkan suka dan duka terhadap istri saya, di mana barangkali dari apa yang disampaikan oleh istri saya itu memberikan input ataupun masukan kepada saya, sehingga saya akan lebih siap, akan lebih produktif dalam bekerja tanpa saya mengabaikan kondisi keluarga saya. Oke Pak Agung, untuk yang terakhir kali Pak Agung, saya sekali lagi saya minta maaf apabila tadi pertanyaan-pertanyaan saya menyinggung perasaan Pak Agung. Tapi saya senang sekali mendengarkan Pak Agung untuk closing hari ini dengan saya. Artinya Pak Agung sudah percaya ke saya untuk membicarakan banyak hal atau masalah Pak Agung. Pak Agung, kira-kira kita akan lanjut closing selanjutnya atau kita cukup kira-kira sampai di sini Pak Agung? Coaching itu kan menurut saya bukan hanya satu kali kesempatan, Bu. Artinya di lain kesempatan itu bisa terjadi saya minta coaching ke jenengan ataupun bisa sebaliknya, karena kita sifatnya partnership ataupun kemitraan. Jadi saya berterima kasih atas apa yang jenengan sampaikan. Jadi kita win-win solution, saling menguntungkan, mutualisme itu. Iya. Makasih sekali Pak Agung. Barangkali Pak Agung suatu hari nanti saya juga akan datang dengan Pak Agung dengan masalah saya seperti itu, dan semoga diskusi nanti saya dengan Pak Agung, posisi saya dengan Pak Agung juga saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Apresiasi saya tinggi, semangat ya Pak Agung. Sama-sama. ya bagus, Bu.